Juga ada yang statusnya tuh dana ditahan, teman-teman. Hai semua, kembali lagi di channel Aaron Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, pagi ini saya sudah mencoba menghubungi CS Prakerja sekitar 70 kali, tetap belum tersambung teman-teman. Tapi ada beberapa informasi yang menginfokan mengenai status-status terbaru dan artinya teman-teman dari CS Prakerja langsung. Jadi di sini saya akan menyampaikan informasi yang saya dapatkan mengenai pengertian dari setiap status insentif terbaru, mulai dari dijadwalkan, dana ditahan, e-wallet belum KTC, dan juga status belum diproses atau berhasil ditransfer teman-teman. Dan juga mengenai kabar terbaru pengumuman dari gelombang 10 teman-teman sudah berubah lagi ya dari kemarin malam. Jadi saya akan update pada video kali ini. Oke, jadi buat teman-teman seperti biasa sebelum kita mulai, silahkan kalian subscribe, nyalakan lonceng, dan juga like video ini kalau kalian suka, dan bantu share juga video ini ke teman yang lain agar makin banyak yang tahu, makin banyak juga teman yang aware mengenai status terbaru dari dashboard kartu prakerja. Oke teman-teman? Nah, yang pertama, kita mulai dulu dari yang namanya jadwal, statusnya itu jadi sedang dijadwalkan teman-teman. Ini biasanya status seperti ini itu berlangsung sebelum jadwal insentif cair. Jadi misal, jadwalnya tanggal 2 Oktober, dan sekarang itu statusnya lagi dijadwalkan. Itu teman-teman, itu artinya data kita itu semua sudah valid teman-teman, sudah benar semua. Jadi mereka tinggal menunggu diproses nanti saat tanggal 2 Oktober teman-teman. Jadi sudah dijadwalkan, diusahakan masuk antrian dan bisa cair tepat waktu tanggal 2 Oktober. Tapi seperti biasa dari CS pun mengatakan diusahakan on time, tapi paling lambat itu 7 hari kerja sejak jadwal insentif teman-teman. Jadi untuk yang keterangannya sedang dijadwalkan itu sudah berhasil melewati proses verifikasi teman-teman. Jadi seperti yang mengetahui juga, untuk proses insentif pencairan setiap tahapannya itu selalu diadakan verifikasi ulang, baik nomor teleponnya aktif atau tidak, rekeningnya aktif tidak, tersambung atau tidak, terus kemudian datanya benar antara data rekening dan juga data di akun prakerja. Jadi itu dicek dulu, jika sudah benar itu akan dijadwalkan dan tinggal menunggu proses teman-teman. Jadi bisa dibilang itu sama dengan sedang diproses untuk proses dijadwalkan teman-teman. Lalu yang kedua, juga ada yang statusnya itu dana ditahan teman-teman. Input dari CS, ini bukan berarti insentif kita gagal, tapi dia masih dicek untuk proses verifikasinya teman-teman. Jadi buat teman-teman, jangan khawatir, jangan dulu gundah gulana, ini bukan masalah teman-teman. Jadi input dari CS mengatakan, ini artinya datanya masih diverifikasi dan dicek untuk sebelum dijadwalkan sesuai dengan schedule-nya. Jadi kayak masih dalam antrian dalam pengecekan teman-teman. Jadi bukan antrian dalam proses pencairan, tapi antrian dalam pengecekan. Jadi masih di hold dan masih di double check untuk datanya. Lalu juga yang berikutnya mengenai e-wallet belum KTC ya kalau nggak salah ya. Itu artinya teman-teman dari CS Prakerja itu ada kendala teknis dari pihak e-wallet kita. Terutama buat teman-teman yang sudah pernah cari insentifnya dengan e-wallet tersebut, kalian nggak perlu khawatir. Ini biasanya hanya kendala teknis dari pihak e-wallet kalian. Jadi nanti dia akan berubah sendiri setelah datanya terupdate teman-teman. Jadi kalian nggak perlu ngapa-ngapain, kalian tinggal tunggu aja untuk datanya itu benar. Jadi teman-teman yang sudah emang di-upgrade, apalagi sudah pernah cair, itu kalian nggak perlu khawatir. Tapi kalau emang kalian belum di-upgrade atau ada kendala, itu dia akan ada pengecekan ulang. Dan kalau ada kesalahan akan diinfokan di dashboard kita teman-teman. Jadi akan muncul tanda seru merah, insentifmu gagal karena datamu belum terverifikasi dengan e-wallet atau belum di-upgrade. Tapi kalau sudah benar dan sudah pernah cair, kalian bisa abaikan notifikasi itu dan nanti akan berubah sendiri ke dijadwalkan teman-teman. Oke. Kemudian untuk status dalam pengecekan itu udah biasa teman-teman. Jadi yang sebelumnya itu gagal, jadi dicek ulang sama pihak prakerja apakah masih ada kendala atau tidak teman-teman. Jadi bedanya sama yang dana ditahan itu masih dalam proses awal. Tapi kalau yang dalam pengecekan itu sudah dicek dan ternyata itu masih gagal teman-teman. Jadi itu yang membuat status dalam pengecekan nanti akan dicek ulang. Jika sudah benar, itu akan lagi kembali dijadwalkan untuk proses insentifnya. Jadi intinya tetap sabar teman-teman. Prakerja emang harus kita tunggu, kita sabar. Cuman kita
tugas kita adalah memastikan semua syaratnya sudah lengkap, teman-teman. Baik itu nomor rekening, nomor telepon, nama, data nik kita semua sudah sama. Kita tinggal tunggu aja dan kita bisa abaikan kalau emang nggak ada notifikasi muncul di dashboard kita saat kita login di dashboard prakerja. Ya, teman-teman. Lalu juga untuk berhasil transfer itu sudah pasti ya, artinya sudah berhasil transfer dan sudah masuk ke rekening teman-teman semua. Jadi buat teman-teman, itu sih info terbaru mengenai jadwal atau status insentif di dashboard teman-teman. Cuman pertanyaan besar saya adalah kenapa baru sekarang dan last minute banget? Jadi menurut saya sih malah membuat kita bingung ya, dimana nggak ada kejelasan dari pihak prakerja baik di Instagram. Saya yakin banyak banget yang bingung, yang bertanya. Bahkan kemarin di Instagram, "Kak, dana saya kok ditahan ya? Kenapa ya?" Padahal kemarin yang tahap 1 sudah cair. Kemudian juga dijadwalkan, kemudian juga e-wallet belum KTC kalau nggak salah atau KYC, lupa saya. Jadi mereka bingung, sementara datanya sudah benar, sudah pernah cair, dan sudah yakin sudah di-upgrade, dan nggak ada ngubah data apapun, teman-teman. Seperti itu. Lalu juga yang berikutnya, teman-teman, mengenai teman juga banyak yang bilang, "Kak, sudah berhasil di dashboard, tapi di rekening belum masuk." Untuk case seperti ini, teman, itu sudah sempat terjadi juga di gelombang sebelumnya. Yang ini biasanya itu untuk teman-teman yang pernah ganti rekening. Jadi misal, pertama kalian pakai bank BNI, kemudian kalian ada alasan lain, kalian ganti ke e-wallet. Kemudian insentif diproses dan berhasil. Namun di e-walletnya nggak masuk, teman-teman. Itu biasanya dia masih masuk ke rekening yang lama, yaitu rekening BNI kalian. Jadi buat teman-teman yang berhasil namun di e-wallet belum cair dan sempat ganti rekening, coba cek di rekening kalian yang sebelumnya, kemungkinan masuk di sana, teman-teman. Tapi kalau tetap nggak masuk, kalian wajib hubungi CS Prakerja agar dicek datanya apakah benar ada transaksi keluar ke rekening tersebut atau tidak, teman-teman. Ini juga pernah terjadi di teman kita, dan setelah dicek itu masuknya ke rekening yang sebelumnya, teman-teman. Jadi jangan khawatir, tapi memang kendalanya adalah susah banget hubungin CS Prakerja, teman-teman. Itu kendala terbesar, dan setelah gelombang makin banyak, ada 5 juta orang peserta prakerja, saya yakin banyak banget yang hubungi CS Prakerja setiap harinya. Sehingga saya sekarang susah banget. Dimana dulu saya biasanya kalau semasa pinginan, oke, saya mau tapi CS Prakerja harus sambung, biasanya pasti sempat tersambung walaupun cuma sekali, teman-teman. Tapi sekarang 2 hari ini saya benar-benar gregetan banget. Tapi saya akan terus mencoba karena juga ada question lain yang mau saya tanyakan CS Prakerja mengenai seputar prakerja, baik itu insentif tahap 2 untuk survei kepekerjaannya, kemudian juga untuk tahun depan prakerja apakah akan ada atau tidak, apakah data bisa diubah, kemudian untuk yang non-aktif apakah benar-benar sudah buntu, nggak ada jawaban, maksudnya nggak ada solusi dari CS Prakerja, dan tahun depan pun nggak bisa ikut program prakerja lagi, teman-teman. Oke, jadi itu sih untuk infonya. Dan buat teman-teman, kalau nanti pun kalian insentifnya itu nggak cair setelah 7 hari kerja dari tanggal yang dijadwalkan, kalau mau lebih cepat, kalian bisa hubungi CS Prakerja. Tapi kalau tidak juga nggak apa-apa, yang penting statusnya tidak gagal, teman-teman. Karena kalau gagal, artinya ada syarat yang kalian belum penuhi, yang kalian perlu perbaiki dulu, agar nanti statusnya berubah lagi menjadi belum diproses atau belum dijadwalkan, teman-teman. Oke, jadi itu dulu. Tapi kalau memang sudah benar semua dan belum cair, hubungilah CS Prakerja untuk kejelasan dan juga detail informasinya, teman-teman. Oke, jadi itu untuk info video pagi ini. Semoga bermanfaat, jadi buat teman-teman lebih jelas. Dan juga saya lupa, untuk yang gelombang 10 sudah berubah lagi, jadi banyak banget yang gagal lagi, teman-teman. Seperti saya bilang pada video kemarin, kalian harus siap-siap dan harus sabar dan harus ikhlas kalau memang nanti statusnya berubah jadi gagal, teman-teman. Jadi sudah banyak banget yang info, "Kak, gagal. Kemarin sudah evaluasi, sekarang gagal lagi." Ya, karena memang nggak banyak yang akan lulus, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang gagal, komen di bawah apakah semuanya gagal, atau mungkin ada yang masih sedang dievaluasi, please komen di bawah. Apalagi kalau sudah ada yang berhasil, please juga komen di bawah, teman-teman. Jadi kita tahu, oh sudah ada yang lulus, atau memang belum ada yang lulus sama sekali sampai saat ini, teman-teman. Oke? Dan juga terakhir, buat teman-teman, kalau ada question lain, kalian bisa mampir ke channel YouTube saya, karena ada banyak sekali info update seputar prakerja yang saya bahas di video ini, teman. Jadi banyak banget, bisa kalian cek, dan semoga bisa menjawab pertanyaan seputar prakerja yang teman-teman tanyakan. Dan juga teman-teman, kalian juga kalau berminat, kalian bisa gabung ke aplikasi Buzzmatch atau Kezin untuk mendapatkan penghasilan, teman-teman. Caranya mudah banget, tapi memang ya semua ada usaha dan juga ada effortnya untuk menghasilkan, teman-teman. Ini sudah pasti aman dan tanpa investasi, dan sudah saya buktikan sendiri. Akan saya buatkan video tips dan trik cara cepat untuk dapat koin di aplikasi ini.
agar teman bisa lebih lancar dan lebih mudah untuk menghasilkan koin dari aplikasi ini, teman-teman. Oke teman, itu aja. Thank you banget. Kalau salah kata mohon maaf, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!